Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema tontonlah film kehidupanmu sendiri. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda Sumarni MT dari Batam. Bisa berdiri Bu? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanannya. Ya, ini Ibu Sumarni, saudara-saudara, dia adalah sarjana kimia dan teknik industri. Dan beliau akan membuat kilat di Batam. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, para subscriber semua yang ada di Batam, mohon bisa merapat dan menghubungi Ibu Sumarni. Saya akan bacakan nomor HP-nya, silahkan saudara yang ada di Batam bisa berhubungan langsung, karena beliau ini juga punya rumah yang cukup besar yang akan dipergunakan untuk kilat. Dan mungkin saudara yang ada di sini yang punya keluarga di Batam dan sudah menerima Bapak Yahweh, saudara bisa langsung berhubungan dengan Ibu Sumarni. Saya akan bacakan nomornya, saudara-saudara, perhatikan, 0813 4314 4827. Sekali lagi, 0813 4314 4827. Jadi sekali lagi bagi saudara, kenapa saya perlu membacakan? Karena jangan sampai nanti tanya saya, di Batam itu ada ya Pak, katanya kilat, ya nanti muter-muter lagi saudara. Jadi langsung saja yang nanti akan menggembalakan yaitu Ibu Sumarni. Baik Bapak Ibu, saya sebelum memulai materi ini, saya akan bacakan juga tentang kesaksian dari Rani dari Sabah, Malaysia. Shalom, selamat petang Papi Mami Lukas. Saya Rani, saya ingin membayar harga dengan memberi kesaksian, kebaikan dan pertolongan Bapak Yahweh di dalam hidup saya. Pada hujung tahun 2019, kami harus meninggal kehidupan kami di bandar dan kembali ke kampung karena suami telah dibuang kerja. Sebelum kami tahu yang suami akan diberhentikan kerja, kami dalam pengurusan atau perancangan untuk membeli kereta. Tetapi semua dibatalkan karena suami sudah tidak mempunyai kerja lagi. Kami sanggup tinggalkan semua karena harus memakai tanda bilangan binatang itu. Jika ingin bekerja lagi, selama 2 tahun hidup di kampung banyak cibiran dan masalah yang harus kami hadapi. Kehidupan jauh berbeza di kampung dan di bandar. Karena di kampung tidak ada listrik, cuman ada solar, harus hemat pakai solar, tidak ada internet. Hanya ada di beberapa tempat saja. Masuk ke kampung juga jualan sangat truk karena selalu banjir. Rencana Bapak Yahweh lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Bapak Yahweh menyediakan kereta untuk kami dan kami
mampu untuk membayar hingga lunas. Kami tidak putus asa dan selalu berdoa, berharap kepada Bapa Yahweh. Saya berdoa memohon pembelaan dari Bapa Yahweh. Apa yang paling saya syukuri? Setiap khotbah yang Papi sampaikan itu semua menjawab persoalan dan memberi solusi untuk setiap apa yang saya hadapi setiap minggu. Saya menangis karena dari khotbah Papi itu saya mengetahui bahwa Bapak Yahweh masih sayang pada saya dan berbicara kepada saya melalui Papi Lukas. Saya berdoa lagi, jika Bapak Yahweh izinkan kami untuk kembali ke Bandar, biarlah itu terjadi dalam sebulan. Bapak Yahweh sudah menjawab doa saya. Pada bulan Oktober 2022, suami saya dipanggil kerja di tempat kerjanya dulu, dan apa yang membuat saya kagum kepada Bapak Yahweh, hanya karena saya yang boleh kerja tanpa harus menerima tanda bilangan binatang itu. Karena syarat untuk bekerja harus dosis ketiga. Saya sangat mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Bapak Yahweh dalam hidup saya dan keluarga kecil saya. Sebelum ini saya hanya melihat orang lain membuat kesaksian. Puji dan syukur kepada Bapa Yahweh, sekarang saya mampu memberi kesaksian seperti orang lain. Terima kasih Papi Lukas untuk firman yang selalu dikongsikan. Bapa Yahweh memberkati Papi Lukas dan keluarga besar. Saya berharap Papi dapat memahami WA saya. Terima kasih sekali lagi Papi. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah kesaksiannya ya Bapak Ibu. Satu kesaksian yang sangat luar biasa. Saya juga ucapkan selamat kepada Rani bersama dengan suami yang bisa kembali bekerja tanpa harus menerima tanda bilangan binatang itu. Haleluya. Nah, saudara, sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan penjelasan kepada saudara sekalian berkenaan dengan beberapa hari ini ada WA yang mengatasnamakan Papi Mami Lukas. Nah, ini saya perlu kasih tahu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Itu nomornya 0812 23791584. Jadi kalau saudara dapat angka atau dapat WA dari nomor itu, jangan dilayani. Ya, ini nipu saudara ya. Ini penipu. Saya perlu sampaikan supaya saudara tidak ketipu karena mengatasnamakan saya. Jadi saya berhak dong menyampaikan. Ya, Bapak Ibu. Jadi orang ini menipu. Nah, ini yang pertama dapat kiriman itu Elis. Shalom Lis, selamat siang Lis. Shalom Pi, kenapa? Nah, ini Elis ini curiga. Kenapa? Ini bukan bahasa saya, saudara. Ya, jadi dia paham. Itu bukan bahasa saya. Dan ternyata setelah dicari menggunakan satu program, nama orang itu adalah Siti Ayumi. Ya, itu coba saudara lihat nomornya, itu nomor aslinya. Dan dia memberikan WA itu bukan cuman kepada Elis saja, tetapi kepada orang lain yang saya kenal, yaitu Bapak Bani. Ya. Nah, ini saudara. Ini ceritanya Papi Mami Lukas ini jualan mobil, saudara. Gini Pak, kalau nggak sibuk ini ada sedikit mau berbagi info menarik. Kalau boleh tahu, apanya kira-kira? Gini Pak, kebetulan lagi ada acara bonusan dari beberapa pihak bank
Sekiranya Pak dan keluarga ada rencana cari kendaraan baru, tidak, mobil atau motor. Harganya murah, bisa dicicil tanpa BL, bunga Pak. Untuk selisih harga sampai 40% jauh lebih murah dari harga pasaran. Berapa harga mobil sama motornya, kalau murah saya mau beli semua aja deh. Hebat ya saudara. Karena sudah saya kasih tahu, ini penipu nih, kerjain aja sekalian. Gitu ya. Nah, dia tunjukkan daftar harganya itu, murah-murah ya. Nah, ini mobilnya juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu memberikan ketegasan kepada saudara sekalian, ya, bahwa saya tidak pernah jualan dan berbisnis apapun. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang menyaksikan video saya, baik yang subscriber maupun yang bukan, saya ini gembala yang full time. Saya tidak mau buka bisnis, ya, walaupun saya berulang kali suka dipakai namanya untuk menipu. Ya, hati-hati kalau ada WA dari Lukas Sutrisno minta duit atau minta dana, jangan diurus. Saya tidak pernah meminta atau hutang kepada siapapun. Ini saudara harus tahu. Ya, dulu pernah ada orang yang juga jualan jam mengatasnamakan saya. Saya taunya apa? Taunya orang itu datang menemui saya, Pak Lukas, ini jamnya kok rusak. Lah saya bingung, jam apa ya? Lah kan Pak Lukas suruh jual. Oh iya? Loh kalau saya malah tak kasihkan, saya nggak pernah jualan jam. Ya, nah ini salah satu bentuk penipuan mengatasnamakan saya. Saya difitnah bahwa saya menipu. Ya, jadi kalau saudara dengar suara dari luar itu fitnahan-fitnah itu modelnya kayak gini. Ya Bapak Ibu, saya memiliki satu prinsip, seberat apapun penderitaan saya pantang untuk meminta kepada jemaat. Saya punya prinsip, jemaat itu sudah punya beban yang berat. Jangan ditambahi beban lagi. Ya Bapak Ibu, karena saya tahu bahwa tugas seorang gembala itu adalah memberi kekuatan. Saudara tahu, mungkin saudara akan berkata begini, lah ya Pak Lukas, lah jemaatnya banyak. Ya karena Anda kan lihatnya sekarang. Dulu waktu di gereja lama, waktu rintisan, ini kan nomor 20, lah saya ada di nomor 6. Jemaat cuma 8 orang. Ya, sampai waktu itu istri saya belum datang. Saudara tahu, untuk beli sabun saja saya tidak punya uang loh. Bayangin saudara, beli sabun saya nggak punya uang, tapi saya lihat di cucian piring loh, kok ada sabun super busa, ya tak pakai untuk sabunan, yang penting wangi saudara. Begitu selesai, waduh, badannya pating celekit, panas kabeh, ya. Tapi itulah keindahan seseorang yang sudah dinyatakan berhasil. Saya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan saya tidak pernah meminta. Saya bisa loh, waktu itu bisa minta, karena saya kan ikutnya di rumahnya Ko Samuel. Saya bisa minta, Ko Samuel, mbok saya dikasih sabun 1. Saya yakin Ko Samuel itu orangnya baik saudara, murah hati. Kalau saya minta sabun tidak mungkin dia kasih 1, ya. Tapi saya tidak pernah minta. Jadi kalau sampai saudara itu dimintai sesuatu karena saudara melihat WA saya, profilnya foto saya, jangan percaya. Lukas Sutrisno tidak pernah minta-minta. Ya,
seberat apapun penderitaan saya tanggung sendiri. Karena saya tahu saya tidak sendirian tetapi bersama dengan Bapak Yahweh. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada orang-orang yang meminta sesuatu atas nama saya, jangan dilayani. Ya, Bapak Ibu. Dulu juga pernah ada ya orang yang menginap di salah satu gereja. Saya lupa nama gerejanya itu. Orang nginap ngakunya pemusiknya gereja Alfa Omega dulu. Ya. Ya namanya juga orang itu kenal sama saya ya diinapkan. Maaf ya Pak, enggak ada tempat penginapan, pastorinya kecil. Ya sudah, enggak apa-apa saya nginep di gereja juga enggak apa. Dia tidur di seperti ini ya, di panggung begini. Dia tidur di situ. Karena dia pemain musiknya Alfa Omega katanya. Begitu pagi-pagi orang mau doa pagi bingung lah orangnya kemana hilang, gitar bassnya juga ikut hilang. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya, sekali lagi jangan sampai saudara terperdaya. Kalau Bapak Ibu saudara melihat channel Kehilat Aleftau maupun channel Lukas Sutrisno, saudara tidak pernah menemukan nomor rekening di sana. Karena saya mempercayai, kalau saya hidup benar, Bapak Yahweh memberkati saya, maka Bapak Yahweh bisa pakai siapa saja. Itu kepercayaan saya. Jadi ini perlu saya tegaskan, supaya saudara bisa memahami, ya jangan sampai tertipu. Pokoknya kalau atas nama Lukas, itu jangan dilayani, kalau minta-minta, kerjain sekalian saudara. Itu bukan saya, ya. Oke, malam ini saya kembali akan memberikan materi yang berjudul tontonlah film kehidupan kita sendiri. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena di dalam perjalanan hidup manusia itu ibarat seperti ini. Kita masih kanak-kanak ya, masih senang sekali bermain-main layangan bersama dengan teman. Kemudian kita mulai remaja, mulai senang mulai senang dengan orang lain, sehingga akhirnya kawin. Ya, setelah kawin dia lalu menjadi tua. Setelah tua lalu mati salah satu, kemudian akhirnya dua-duanya mati, saudara. Itulah perjalanan kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya memberikan tema tontonlah film kehidupanmu sendiri? Karena sebutlah kita itu berada di tempat ini, saudara. Itu ya, di panah yang biru itu sekarang, masa sekarang yang kita jalani sekarang. Saya berharap saudara bisa memahami gambar ini. Yang warna biru itu adalah masa kini. Sementara warna kuning yang sebelah kiri itu masa lalu. Sementara yang sebelah kanan itu masa depan. Ini kalau kita model seperti saya ya. Tapi kalau masih remaja, ya saudara naruhnya di sini. Mundur sono ya, panahnya dikesanain. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang perhatikan. Tentu kita sebagai orang hidup ingin hidup sukses. Betul ya Bapak Ibu? Ingin hidup sukses. Nah, saat kita ingin hidup sukses, maka apa yang kita tonton? Film apa yang kita tonton dari kehidupan kita sendiri? Nah, ini ya. Saudara lihat di situ ada seseorang yang sedang bingung. Saya ini inginnya jadi apa? Nah, itu saya katakan saudara harus memiliki visi dan impian. Ingat, di sini ada tanda panah biru, itu adalah untuk timeline, itu ini pada present tense ya, posisi sekarang.
Begitu ya, posisi sekarang dan sedang berlangsung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala masa lalu kita itu tidak nyaman. Ya. Masa lalu kita itu yang di sebelah kiri ya, itu isinya penderitaan. Sehingga kita sering bertanya, why suffering? Ya. Mengapa ada penderitaan? Kenapa? Padahal visinya yang di sebelah kanan adalah kesuksesan atau kemenangan. Sampai di sini bisa paham gambar ini, saudara? Ya, sekali lagi saya ulang supaya saudara paham. Nah, kita ini hidup di masa kini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, saudara itu maunya apa? Pingin sukses? Nah, atau saudara mengingat penderitaan saudara? Biasanya orang ketika dia berhadapan dengan masa lalu yang tidak nyaman, saudara pasti ingat terus. Betul ya Bapak Ibu? Apakah itu wujudnya adalah kejengkelan, baik kepada suami atau kepada istri, kepada anak atau kepada pekerjaan atau apa, ini kan penderitaan yang sebelah kiri. Sementara saudara pingin hidup sukses di sebelah kanan. Saudara bisa paham ya gambar ini? Nah, sekarang saudara perhatikan gambar berikut ini. Ini saudara kan yang di sebelah sono ya. Kalau saudara itu mikir terus penderitaan, sementara visi saudara adalah kesuksesan, kira-kira berhasil atau tidak? Enggak berhasil, saudara. Kenapa tidak berhasil? Karena tidak koheren antara pikiran dan hati. Biasanya yang membuat kita selalu mengingat-ingat masa lalu itu adalah ketika hati terluka. Apakah dikhianati, apakah kita mengalami kerugian, itu yang bikin orang tidak nyaman, saudara. Nah, sekarang kalau visinya adalah kesuksesan, tetapi yang saudara ingat adalah penderitaan, ya, maka saudara akan melangkah untuk bisa mencapai ke sana itu sulit. Karena apa? Saudara harus masuk dalam posisi present terlebih dahulu. Kira-kira saudara bisa ngerti atau tidak nih? Ya, jadi masa lalu kan di sono tuh, tempat orang yang di sono tuh. Saudara ingatnya di sini terus. Nah ini di sini. Wah ini saya nggak bisa. Di sini nih. Nah ini di sini terus. Lah bagaimana kita bisa meraih kesuksesan yang ada di sini? Ya, kalau pikirannya ada di sini, saudara. Maka saudara harus menempatkan pikiran di sebelah kanan. Betul ya? Tetapi karena yang saudara tonton terus itu adalah masa lalu, maka tidak nyampe ke sono. Saudara harus sampai di tengah-tengah sini dulu nih, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah ini. Nah, untuk bisa mencapai tengah-tengah, ini kan waktu berjalan terus. Makin lama, makin lemah, makin tua, aduh, susah. Begitu sudah sampai di present, now, ternyata sudah loyo, saudara. Bisakah untuk meraih kesuksesan? Sulit, saudara. Karena di masa-masa kita berpotensi, rupa-rupanya kita berpikir mundur. Ya, Bapak Ibu. Makanya di sini saya tulis, jika yang ditonton adalah masa lalumu, maka untuk bisa mencapai posisi present, tempat orang berdiri pegang tanda tanya tadi, Anda sudah tua. Atau dengan kata lain 10 tahun ke depan,
akan sama dengan hari ini. Seharusnya masa depanmu yang ditarik ke masa kini. Kira-kira saudara bisa menangkap atau tidak? Ya. Ini penting Bapak Ibu. Karena selama kita masih berkutat di sini, kita akan sulit. Yang terjadi kita itu protes sama Tuhan. Hati-hati, kesuksesanmu pun bisa hancur kalau kita mikir yang tidak baik. Sekali lagi perhatikan kalimat saya. Setelah Anda sukses sekalipun, punya perusahaan besar sekalipun, dalam berjalannya waktu, saudara dicekam oleh rasa takut. Seperti sekarang, kan orang selalu ngomong, tahun 2023 tahun kegelapan. Di mana-mana kalimatnya kegelapan masuk di pikiran kita. Kebetulan kita punya perusahaan yang sangat besar, tapi karena seringnya kita mendengar kegelapan, kita menjadi takut. Menjadi khawatir, menjadi was-was. Maka seperti yang sudah sering saya sampaikan, ketika kita takut dan khawatir, sebetulnya kita sedang menciptakan. Yang sangat jelas untuk saya jadikan contoh adalah Iyob, saudara. Di dalam kitab Iyob, ya, kitab Iyob, pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26 dikatakan begini, sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpa aku, dan yang aku takutkan telah mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenteraman, aku tidak mendapat peristirahatan, aku juga tidak mendapat ketenangan, tetapi kekacauanlah yang datang. Nah ini coba saya perlu kasih tahu kepada saudara ya. Begini saudara. Ketika saudara hidup dalam kesuksesan, jangan dipikir saudara bisa bertahan terus, tidak. Tetapi kalau saudara mendengar kegelapan dan saudara mempercayai, lalu timbul suara di dalam hati, iya ya, tahun depan tahun kegelapan. Waduh, jangan-jangan perusahaan saya guling ini. Apa yang bakal terjadi, seluruh dunia pada ngomong kegelapan. Ketika saudara berbicara seperti itu, saudara dicekam oleh rasa takut. Dan sebetulnya ketakutan yang saudara bayangkan di pikiran, itu berarti saudara sedang mencipta. Ingat baik-baik saudara. Iyob membuat sebuah pengakuan di pasal 3 ayat 25-26. Itu adalah pengakuan jujur dari Iyob. Bahwa ketika hidupnya masih jaya, maka disitulah kekhawatiran itu datang. Saya ulang sekali lagi kalimatnya, perhatikan. Sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpa aku. Berarti saya memiliki asumsi bahwa ketika Iyob itu hidupnya masih nyaman, hidupnya diwarnai dengan kekhawatiran. Aduh, nanti nek perusahaanku dirampok orang bagaimana ya? Kalau nanti anak-anakku mati bagaimana ya? Saya yakin Iyob pasti berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat anak-anaknya Iyob 10, itu hidupnya senang hura-hura. Dan waktu itu Iyob datang membakar mezbah untuk meminta pengampunan dari Bapak Yahweh. Berarti saya juga punya pandangan. Iyob itu ngerti betul bahwa anak-anaknya pada saat melakukan pesta pora bisa saja
melakukan dosa. Sehingga Iyop berpikir, waduh, nek anakku berbuat dosa kayak gini, wah bahaya nih. Sehingga dia membakar korban, ya, memintakan ampun kepada Tuhan. Berarti tahu, saudara. Dan dia juga berpikir, aduh, apa mau sampai kayak gini terus ya? Ini nek Tuhan murka, anak-anakku bisa mati kabeh ini. Dan semua yang dibayangkan oleh Iyop itu terjadi. Terlepas dari ada sebuah peristiwa yang terjadi di dunia alam gaib, dunia alam yang tidak kasat mata, yaitu dialog antara Tuhan dengan setan. Pada waktu itu Bapak Yahweh datang dan berkata, "Hei setan, kamu dari mana?" Setannya ngomong, "Aku baru mengitari bumi." Lalu Bapak Yahweh pamer sama setan, "Kamu lihat hambaku Ayub? Dia hebat loh, dia orang yang saleh, jujur, takut akan Yahweh dan menjauhi kejahatan." Wow, ini luar biasa, saudara. Predikatnya saja luar biasa. Dan saya yakin peristiwa itu terjadi itu adalah ketika Iyop belum berpikir yang negatif. Makanya ketika itu Tuhan pamer sama setan bahwa Iyop hambaku itu manusia istimewa. Tetapi sayang sekali setan itu tidak mau dilecehkan. Sehingga dia berkata, "Ya terang saja, wong kekayaannya engkau lindungi." Dan waktu itu Bapak Yahweh berkata, setan bilang, "Coba kalau saya ambil kekayaannya." Bapak Yahweh berkata, "Silahkan, tapi jangan sampai kau jamah nyawanya. Jangan sampai kau jamah orangnya." Kekayaannya ludes, saudara. Pada hari itu terjadi perampokan yang luar biasa. Sehingga Ayub, ya, kekayaannya habis, saudara-saudara. Dan di sini kita melihat dunia alam roh itu mulai bekerja. Sehingga kesialan demi kesialan bermunculan. Termasuk anaknya yang 10 mati semua. Iyop tentu tidak pernah mengharapkan melihat peti mati ada 10 di depan dia. Ini kalau saya bayangkan masa kini ya, Iyop pasti hatinya duka cita, enggak gila saja sudah haleluya, saudara. Orang punya anak 10, coba kalau misalnya Tuhan bilang, "Anakmu tak minta 1 ya, tak ambil nyawanya," boleh nggak kira-kira? Enggak boleh. Tuhan, jangan Tuhan, aku pengen lihat anak saya ini menjadi dewasa. Aku ingin melihat anakku itu sukses. Aku ingin melihat anakku itu nanti kawin dan punya anak. Saya menjadi seorang kakek yang baik untuk cucu-cucu saya. 1 saja diminta enggak rela. Padahal anak itu miliknya Bapak Yahweh. Lah ini 10 loh saudara, mati semua. Dan matinya itu tragis. Ya, tempat di mana biasa anak-anak itu kumpul berpesta, ambruk mati semua saudara. Itu ngeri sekali. Bukan cuman seperti itu, Iyopnya sendiri juga kena penyakit yang mengerikan. Dia duduk sambil garuk-garuk karena gatel, saudara. Enggak tanggung-tanggung pakai beling dia kalau kukur-kukur, ya. Kalau garuk-garuk itu pakai beling. Itu ngeri ya. Jadi di sini saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus terus tune in dengan Bapak Yahweh. Jangan pernah lepas dari dia.
Kekayaan saudara akan jatuh kadaluarsa. Sebelum jatuh kadaluarsa, perbaharui terus. Amin. Saya pernah menyampaikan satu materi judulnya kadaluarsa. Saudara tonton sendiri nanti. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika Iyob itu mulai dalam penderitaan, Iyob ini rupa-rupanya tetap tidak bisa menjaga kalimat ucapannya, saudara. Di dalam kitab Iyob pasal 7 ayat 1-4, saudara menemukan Iyob ini protes berat sama Tuhan. Saya bacakan ya, Iyob 7 ayat 1-4. Tidakkah merupakan suatu pergumulan bagi manusia di bumi, sehingga hari-harinya seperti hari-hari seorang upahan, seperti seorang hamba yang merindukan perlindungan, dan seperti seorang upahan yang menantikan upahnya. Demikianlah aku dijadikan untuk mewarisi bulan-bulan yang sia-sia, dan malam-malam yang melelahkan telah ditentukan bagiku. Ketika aku berbaring, aku berkata, kapankah aku akan bangkit? Namun malam begitu panjang, dan aku penuh kegelisahan sampai dini hari. Ini wujud ucapan Iyob yang protes kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika orang sedang dalam keadaan terpuruk, sebutlah mundur di sini, karena posisinya kan ancur-ancuran, ya, jadi dia mundur ke belakang. Maka orang itu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Sementara dia pingin sukses, pingin bangkit, pingin hidup kaya. Bisakah hal ini? Bisa enggak saudara? Enggak akan bisa. Hidupnya malah semakin dikotori. Saya sering melihat kasus-kasus seperti ini. Ya. Khususnya adalah ketika seseorang sedang terpuruk ekonominya. Mereka gersulah. Apa itu gersulah? Bersungut-sungut, mengeluh, saudara. Wong urip kok kaya ngene. Mati wesisan. Akhirnya apa? Karena tidak tahan, dia main ayunan pakai leher. Alias gantung diri, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. Karena apa? Yang ada di pikiran. Dia nonton terus kehancuran dirinya sendiri. Paham, saudara? Kalau yang ditonton itu kehancuran diri sendiri, yang dia sampaikan kepada orang lain juga adalah kehancuran dirinya sendiri. Saya katakan, kalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita bercerita dengan orang yang tidak tepat, akan sangat berbahaya. Karena orang bukannya memberi semangat, malah menjatuhkan. Saudara tahu, Iyob saat kondisi hancur, teman-temannya datang. Harusnya teman itu memberikan support, memberikan dorongan. Tetapi ternyata teman-temannya Iyob ini, dia justru menghakimi. Kalau saya terjemahkan bahasa bebas, teman-temannya bilang begini, kamu sih berbuat dosa, jadi ya hidupmu sengsara kayak begini. Makanya jangan berbuat dosa. Bayangin saudara, orang dalam keadaan terpuruk bukannya disupport, malah dihakimi. Jengkel apa tidak? Ketika seseorang itu jengkel, memang itu wajar, tetapi dia akan terus berada dalam lingkaran kegelapan. Di dalam kitab Iyob pasal 2
ayat 11. Dan ketika sahabat Iyob mendengar kabar tentang segala kemalangan yang menimpanya, dan mereka datang dari tempat masing-masing, Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zohar orang Naama, dan mereka telah bersepakat datang untuk meratap dengannya. Ceritanya ingin meratap bersama, itu ikut sepenanggungan. Ya wes, karena kamu sahabatku, kamu hidupnya menderita, wes aku tak melu menderita, tak support penderitaannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tapi ternyata ketiga sahabat Iyob ini, kalau saudara baca dalam kitab Iyob, maka saudara menemukan bahwa ketiga sahabatnya ini tidak mensupport, tidak memberikan dukungan moral, tetapi yang ada adalah penghinaan, pelecehan, sehingga membuat Iyob itu menjadi marah dan dia merasa sangat tidak nyaman, saudara-saudara. Tetapi Elihu tiba-tiba datang. Di ayat yang ke-6 di pasal 32, 6 dan 7. Dan Elihu anak Barachel orang Bus itu menjawab dan berkata, aku masih muda dan kamu sangat tua, oleh sebab itu aku menahan diri dan aku segan memberitahukan pengetahuanku kepadamu. Aku berkata, hari-hari akan berbicara dan banyaknya tahun akan memberitahukan hikmat. Iyob sekalipun kaya, tetapi dia terus nonton film horor kehidupannya sendiri. Bukan ketakutan akan setan, tetapi takut akan perjalanan hidup ke depan. Nah, pada malam ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berharap mendapatkan jawaban yang menyenangkan hati saya. Tentu akan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Saudara, untuk memikirkan masa depan, apakah saudara berpikir tentang kegelapan atau kesuksesan? Kesuksesan. Bagus. Ya, sebuah jawaban yang sangat menyejukkan hati saya. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Tapi berita-berita di luar mengatakan tahun 2023 itu tahun kegelapan yang menakutkan. Saudara jawab bagaimana? Tidak berlaku untuk kami, untuk kita, untuk saya, untuk semuanya. Amin. Karena ada ayat firman Tuhan, makanya saya bilang harus ada tertulis, ya. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian yang menyaksikan streaming saya pada malam hari ini, berita-berita kegelapan boleh saja digembar-gemborkan. Berita-berita ke depan boleh saja bikin orang ketakutan dan was-was. Tetapi saya beritahu, Bapak Yahweh tidak akan membiarkan engkau hancur. Engkau hidup tidak sendirian, tetapi engkau hidup bersama dengan Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu, dimanapun kita berada, ayo kita dialog terus dengan Tuhan. Begitu bangun pagi, kalau saudara ingat, bahkan selalu diingat bila perlu, rumahnya tempelin tulisan-tulisan. Begitu saudara ingat, saudara katakan, terima kasih Bapak Yahweh. Hidupku penuh dengan kelimpahan dan kesuksesan, berkat dan kesehatan. Tempelin di mana-mana. Saudaramu mandi, di kamar mandi ada tulisan, baca sejenak.
Mau ke WC, ada tulisannya, baca sejenak. Mau ke kamar, ada tulisan, baca sejenak. Terus masuk ke otak kita, maka apa yang saudara tulis pasti terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau pikiran saudara berkata, tapi kan saya orang bodoh, tapi kan saya orang tua, sekolah saya juga berantakan. Saat saudara mengucapkan itu, alam semesta akan berkata, iya betul, kamu memang bodoh, kamu memang berantakan sekolahmu, dan kau memang punya masa depan yang gelap. Saya senang dengan ucapannya Yesua. Ketika sekali waktu Yesua ditanya oleh Pontius Pilatus, apakah benar engkau adalah putra Elohim? Yesua berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Dikembalikan lagi, saudara. Jadi jangan diterjemahkan tuh kan, Yesua tidak mengakui kalau dirinya yang ngomong engkau putra Elohim. Kan yang ngomong Pontius Pilatus, nggak bisa diterjemahkan begitu. Itu artinya alam semesta itu memberi penjelasan kepada kita. Kalau ucapan-ucapan kita itu ketakutan, ada indikatornya, saudara. Coba sekarang saudara bisa melihat indikator. Apakah saudara sedang ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan? Indikatornya adalah ketika hatimu gelisah, ketika hatimu takut, ketika hatimu jengkel, itu sebetulnya adalah indikator saudara sedang mengakui bahwa engkau sedang terpuruk. Dan saat keterpurukan itu engkau akui, maka untuk bangkit berjalan sampai di warna biru ini, panah warna biru, saudara sudah kehabisan waktu dulu. Sebutlah warna biru ini adalah standarnya, ya, standarnya di situ. Tetapi saudara ada di sebelah sana, berarti saudara mundur. Harusnya saudara awali dari sini. Yang saudara lihat adalah ke depan, bukan ke belakang. Kalau ke belakang saudara harus kembali ke standar dulu. Tapi untuk sampai di standar panah warna biru, engkau kehabisan waktu terlebih dahulu. Udah capek, saudara. Jadi saudara harus memiliki indikator. Sekali lagi indikatornya seperti ada dalam kitab Iyob pasal 3:26 yang tadi sudah kita baca. Aku tidak mendapatkan ketentraman. Ayo saudara, saat ini saudara sedang dalam keadaan tentram hatimu atau sedang ketakutan? Ketika tentram berarti engkau ada di jalurnya Tuhan. Kalau engkau saat ini sedang ketakutan, setidak-tidaknya saya akan menyuntikkan sebuah kalimat kepada saudara. Bahwa engkau hidup tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Saya teringat ketika saya ada di gereja lama. Saya teringat seorang penginjil besar yang bernama Dr. Billy Graham. Dia katakan, kalau aku ditaruh di hutan, maka hutan itu akan aku rombak menjadi kota, karena aku tidak sendiri tetapi bersama dengan Roh Kudus. Nah itu saya pegang, saudara. Kalimat itu luar biasa. Jadi hari ini saya perlu kasih tahu kepada saudara, siapapun yang berbicara tahun kegelapan itu tidak berlaku untuk saudara. Ya, yakinkan itu. Karena engkau hidup tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah pencipta kehancuran? Diri sendiri, saudara. Nah, ini dia. Kita lanjut ya. Pikirkanlah hal yang ada di depan. Jika yang ditonton adalah masa depan kita,
maka masa depan kita akan cerah karena waktu berjalan ke masa depan. Belakangnya kosong, nggak ada apa-apa, Bapak Ibu. Kosong belakangnya. Sampai di sini paham? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, jangan pernah, ini ada nasihat dari saya ya untuk saudara sekalian. Jangan pernah ceritakan penderitaanmu pada orang yang tidak tepat. Karena jika saudara belum ada perubahan kehidupan, berarti saudara mundur ke belakang. Kecuali kalau saudara bercerita kepada orang yang tepat, saudara butuh advice, ya butuh nasihat, itu boleh. Tapi kalau sekedar saudara cerita pada orang lain dan mereka tidak memberikan support, maka sama saja semangat saudara sedang digembosi. Sampai di sini paham? Tapi jika bercerita saat saudara sukses, maka masa lalumu akan menjadi kesaksian yang sangat indah. Ketika saya beli sabun saja tidak bisa, saudara pikir itu tidak penderitaan buat saya? Penderitaan saudara. Tapi ya apa, saya mau suruh bagaimana? Karena saya punya mental, saya paling tidak mau minta. Dikasih ya puji haleluya, puji Bapak Yahweh. Tapi kalau tidak dikasih ya pantang minta, jalani saja. Maka saya sering melihat orang-orang itu kolokan, tahu kolokan? Manja. Saya pernah memberitakan Injil kepada seseorang, bukan di sini. Dia bilangnya begini, saya nggak punya sepatu Pak. Loh kalau saya nggak punya sepatu, saya ngodok datang ke gereja. Saya ngodok datang ke kehilat. Amin. Saya akan datang kepada Tuhan apa adanya. Saya nggak punya baju, padahal nggak baju. Ya. Jadi ayolah kita mau belajar untuk jalani hidup ini dengan radikal, saudara. Saya punya keyakinan ya, selama kita hidup benar, nggak akan Tuhan tinggalkan kita. Pada waktu saya dalam penderitaan, beli sabun saja saya tidak bisa, saya tidak mungkin cerita kepada orang lain. Karena saya tahu, sekali saya bercerita pada orang lain, kalau orangnya itu mensupport, haleluya. Tapi kebanyakan orang cuma ngomong, mesake yo, kasihan ya. Sering nggak kita lihat seperti itu saudara? Ngomong kasihan tapi nggak pernah bantu. Itu kan jahat banget saudara. Kalau kasihan ya dibantu, jangan ngomong tok. Dan saya katakan kalau engkau sampai membantu orang yang dalam penderitaan, percayalah Bapak Yahweh akan balas hidupmu dengan sangat besar. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya saudara. Banyak orang menceritakan masa lalu dengan bumbu penyedap yang bernama penghakiman. Maka yang terjadi adalah aura kesuksesanmu tidak muncul. Dan secara alam roh saudara menyetujui kalau aku memang sedang dalam penderitaan. Padahal afirmasinya, aku sudah sukses, aku sudah bahagia, aku sudah sukacita. Apakah itu cocok? Tidak koheren namanya saudara. Jadi karena tidak koheren ya akibatnya kayak Iyob, nggak selesai-selesai saudara. Sehingga kalau saudara membaca di pasal 42 ayat 6, Iyob mencabut perkataannya. Dia katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya ambil dari terjemahan lain.
Karena saya lihat di dalam teks bahasa Ibrani itu sama, saudara. Dikatakan alken as wenikamti al apar wa eper. Dalam bahasa Inggris dikatakan therefore I retract, ya. Oleh karena itu aku mencabut gitu. And I repent in dust and ashes, ya. Dan saya bertobat dalam debu dan abu. Seperti itu, saudara. Artinya apa? Dia menyesali. Kok iso ya aku ngomong kaya ngono? Kok bisa ya saya berbicara kayak begitu? Nyalah-nyalahkan Tuhan. Bahkan Iyob pernah merasa dirinya itu melebihi Tuhan, saudara. Nah, banyak orang saat dalam penderitaan, tekanan ekonomi, berusaha untuk bercerita kepada orang lain dengan memelas, tentu punya harapan agar dibantu. Khususnya kalau menyangkut masalah uang, saudara. Faktanya, tidak mendapat bantuan, malah ucapan yang saudara ucapkan ditangkap oleh alam semesta. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang saudara tonton dari film kehidupanmu? Film yang penuh penderitaan atau film kesuksesan? Film itu akan masuk ke alam bawah sadarmu dan terjadilah. Kalau saudara lihat gambar di paling kiri atas, itu bahagia atau tidak? Bahagia. Tapi apakah orang itu kaya? Tidak. Jadi bahagia tidak identik dengan kaya. Saudara lihat di atas, itu ada orang yang sedang rekreasi, sedang berwisata. Kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia. Tapi kebahagiaan itu apakah bisa kekal? Belum tentu. Karena biasanya orang dalam keadaan sedih, rekreasi saja bisa bahagia. Betul ya? Tapi waktu pulang, sedih lagi. Gitu. Makanya yang jadi pertanyaan, kebahagiaan yang seperti apa yang saudara sedang cari gitu. Sekarang yang di sebelah kiri bawah, apakah itu bahagia? Oh, sangat bahagia. Bisa bergandengan tangan bersama dengan orang yang kita sayangi. Tetapi kita lihat di gambar bawah tengah, bahagia atau tidak? Bahagia. Kenapa? Karena mendapat mobil baru, ya. Mobil yang menjadi keinginannya. Terus yang sebelah kanan bawah, bahagia atau tidak? Bahagia. Karena apa? Karena lulus kuliahnya, saudara. Nah, alangkah indahnya kalau kebahagiaan ini kita bisa raih keseluruhannya. Kiri atas memang dia tidak kaya, tapi dia bisa bahagia. Gendong dua anaknya, ya, sekalipun hanya pakai pikulan, tapi dia bisa menyalurkan cinta kasih. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam kitab Iyob pasal 42 ayat yang ke-10. Dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan Iyob. Dan Yahweh juga menambahkan kepada Iyob segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekayaan saudara akan bertambah 2 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat. Jangan takut, jangan gentar, karena engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Tiap-tiap malam saya berdoa, kadang saya duduk di depan situ ya. Saya katakan, Bapak,
Berkatilah umat-umat-Mu. Berkatilah para subscriber Kehilat Aleph Tau dan subscriber Lukas Sutrisno. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Memang saya tahu banyak orang menggembar-gemborkan tahun kegelapan. Kenapa ya yang digembar-gemborkan kok tahun kegelapan? Apakah dengan gembor-gembor tahun kegelapan itu kita mau ngapain? Kita bisa apa, saudara? Yang namanya gelap ya gelap aja. Harusnya yang digemborkan tahun depan adalah tahun kemakmuran, tahun kesuksesan, tahun berkat, tahun mujizat, tahun yang dahsyat di mata Tuhan. Yang itu harusnya digembar-gemborkan. Bukan tahun depan tahun kegelapan, tahun depan ekonomi berantakan. Sekarang kalau berantakan terus mau apa? Iya toh? Jadi yang terpenting sekarang adalah yakini, saya beritahu baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, engkau tidak sendiri dan Tuhan akan membuatmu makmur, jaya, penuh kelimpahan. Haleluya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin lebih baik, dan hidup mereka penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini, saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, jadilah terang dalam hidupmu masing-masing. Haleluya. Kami bersyukur bahwa mujizat-mujizat besar Bapa Yahweh sudah disiapkan di depan mata kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena anak-anak-Mu yang mengikuti streaming ini, hidup mereka akan diberikan kelimpahan yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Yair Yahweh panau eleka wihuneka Yesa Yahweh panau eleka wayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat mat ka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk atababoy kau faruk atabat seteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Good
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hanya
lagi